Jadi saya melihat agaknya Tuhan Allah yang Maha Bijak dan Maha Teliti kini berkehendak bahwa isi perut berbagai kebijakan nasional Pak Jokowi satu demi satu mulai terbongkar secara alami. Jadi rezim yang banyak berisi oknum-oknum bandit mulai sulit untuk ditutupi. Coba bayangkan saudara-saudara sekalian, kejadian yang nampaknya kecil sekelibatan, skalanya juga cuma lokal, tiba-tiba dengan kehendak Allah itu meledak, dan terkuaklah berbagai kebusukan dalam manajemen negara di bawah kendali dan supervisi Pak Jokowi. Coba kita pikir sejenak peristiwa penganiayaan sangat sadis yang dilakukan oleh seorang pemuda terhadap saingannya dalam bercinta tiba-tiba diliput secara sangat luas. Karena bapak si penganiaya, petugas dinas pajak, ternyata dia kaya raya dan suka pamer kekayaan. Nah, Sri Mulyani pura-pura kaget. Dalam lembaga resmi yang dia pimpin, kok telah terjadi kejahatan yang memalukan. Nah, bapak si penganiaya bahkan punya rumah berharga miliaran dan menyimpan safety box di sebuah bank juga bernilai miliaran. Ini kita sudah baca semua, saya kira. Nah, PPATK itu mempunyai data transfer uang haram yang terjadi di antara sesama bandit pajak antara 2003 sampai sekarang, yang meliputi uang sebesar 400 triliun rupiah. Ini yang kelihatan, ini gunung esnya. Nah, setelah PPATK membongkar kebobrokan dan kebusukan Direktorat Jenderal Pajak serta keterkaitannya dengan Kemenkeu, ada ratusan bandit pajak dan keuangan yang rata-rata kaya raya yang semuanya penilep dan pemeras pajak. Dan kini skandal keuangan dan perpajakan itu mulai diselidiki oleh KPK. Nah, buat saya sebaiknya memang Sri Mulyani tidak perlu harakiri seperti tradisi Jepang. Kalau di Jepang mungkin sudah harakiri, tapi cukup mengundurkan diri saja. Tapi melihat tampilannya di berbagai fora, berbagai forum, dia bersandiwara seperti orang yang naif, innocent, lugu, tampak berpikir berat dan nampak pura-pura sedih. Nah, akhirnya Mas Jokowi dan kawan-kawan, usia politik Anda sampai ke titik ajal, batas akhir itu adalah 20 Oktober tahun 2024. Jadi nasihat saya, singkirkan sejauh mungkin, bahkan lupakan dan hapus habis ambisi terselubung Anda untuk menambah periode jabatan yang ketiga. Jadi pegang teguh aturan atau perintah konstitusi, jangan melawan konstitusi dengan cara apapun. Bung Karno dan Pak Harto saja yang bobot dan magnitud, skala kebesarannya itu jauh dari Anda Pak Jokowi, terpaksa mengakhiri karir hidupnya dengan lumayan tragis. Nah, kalau bisa Anda dan kita semua belajar mengambil ibrah, moral and historical lesson atau pelajaran kehidupan supaya kita semua tidak mengulangi jeglongan politik yang sama. Nah, jadi ini sedikit lagi catatan Pak Jokowi, Anda sering disebut oleh pengamat luar negeri sebagai a man of contradictions, yaitu ada gap jarak antara yang diucapkan dengan yang dilakukan dalam kenyataan. Jadi misalnya Anda kemana-mana menasihati pentingnya hidup sederhana, tapi yang Anda pertontonkan adalah demonstrasi kemewahan. Setidaknya di 2 kali pernikahan putra-putri Anda. Di tahun 2017, waktu Mas Bob Nasution kawin dengan Mbak putrinya Pak Jokowi yang nomor 2 itu kan luar biasa. Didatangkan 7 kereta kencana termasuk kuda dan saiznya.
kemudian segala macam dari Solo dibawa ke Medan, kemudian pesta puranya itu 2 hari 2 malam. Nah, mungkin menimbulkan decak kagum bagi sementara orang, wah memang hebat ya. Tetapi buat orang yang berpikir sedikit sederhana dan mendalam, itu juga akan shock ya. Kok bisa-bisanya ya seorang presiden sebuah republik yang sedang membangun ya sempat-sempatnya menghamburkan miliar-miliar rupiah untuk kemegahan sebuah perkawinan. Kemudian juga tahun yang lalu ya, entah berapa waktu yang lalu lah ya, saya lihat bagaimana puluhan ribu rakyat bergerak dari gedung Loji Gandrung, tempat resmi wali kota, itu menuju ke Istana Mangkunegaran lewat Slamet Riyadi ya, dengan lagi-lagi 7 kereta kencana dengan pasukan tambur genderang ala Keraton Solo dan Jogja, itu luar biasa ya. Ini berandai-andai saya ya, kebetulan belum lama ini saya ziarah ke makam Imogiri ya. Saya masuk ke pesarian Hamengkubuwono yang dikenal sebagai Sultan Hanyokrokusumo ya. Maka andai kata beliau misalnya bisa melihat ya, kira-kira juga kagum ya. Ada seorang biasa tapi melewati semua raja-raja ketika menunjukkan pesta pura, gegap gempita dan biaya yang luar biasa. Ya. Sementara waktu itu gempa bumi di Cianjur ya, yang membuat sebagai anak bangsa itu prihatin sekali dan lain-lain itu terabaikan. Ya. Jadi sepertinya kurang tajam ya kita punya kesadaran sosial, kesadaran berbangsa gitu. Bahwa anak bangsa yang lain sedang prihatin, sedang gundah, sedang susah, sedang ditimpa kemalangan, di tempat lain, di provinsi lain ada huru-hara, bukan huru-hara ya, ada pesta pora yang demikian dahsyat. Nah, saya kira Pak Jokowi itu kita perlu nasihat Bung Karno yang selalu mengatakan pentingnya satu nyakatan dan perbuatan. Kalau tidak, ya kita jadi hipokrit. Jadi saudara-saudaraku, saya ingin menyampaikan imbauan. Ya. Jadi Pak Jokowi, saya ingin memberikan nasihat enteng-entengan. Ya. Jadi sesuai konstitusi, Anda turun panggung 20 Oktober tahun 2024. Artinya tinggal 20 bulan lagi. Jadi turunlah dengan lega-legawa, biar tokoh lain yang semoga lebih baik yang akan menjadi Presiden Indonesia ke-8. Ya, itu harapan kita semua. Dan sampai di sini dulu, insya Allah kita akan ketemu lagi kesempatan yang lain. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak pas. Kalau yang benar tentu semua dari Allah yang Maha Sempurna. Kalau ada yang salah, khilaf tentu dari Amir Rais, Al-Fakir. Dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.